Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang hubungan makhluk hidup atau jaringan rantai makanan. Di catatan kalian sebelumnya, minggu lalu kalian telah membahas tentang makhluk hidup dalam yang dikelompokkan dalam kategori atau jenis makanannya. Ada yang herbivora, ada yang omnivora dan karnivora. Kalian paham tidak? Sekali lagi, paham tidak? Very good, luar biasa, mantap sekali. Jangan sampai dilupakan apa yang dibahas minggu lalu ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang anak-anakku yang pada cantik kelas 5 ini ya, kita akan membahas bagian yang kedua. Sebagaimana di papan hubungan makhluk hidup itu yang kita sebut dengan simbiosis. Sekali lagi, Simbiosis. ada 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Apa yang simbiosis mutualisme? Adalah hubungan makhluk hidup di antara keduanya itu saling diuntungkan, saling menguntungkan. Jadi makhluk satunya untung, makhluk satunya lagi untung, tidak ada yang dirugikan gitu. Contohnya apa? Sapi atau kerbau dengan burung jalak. Apa itu contohnya? Begini nak. Tapi sekarang di Madura sudah tidak ada burung jalak ya. Masa kecil saya dulu waktu di SD, burung jalak itu banyak sekali di desa. Kamu tahu burung jalak enggak? Enggak. Kan tahu saat ini karena kalian itu sudah zaman abad milenial dan burung jalaknya sudah pada punah, kecuali yang diternak ada masih di pasar-pasar itu. Burung jalak itu nak, waktu ada orang yang membajak sawah, ada sapi atau kerbau atau pokoknya membajak sawah pakai sapi dulu kan ya. Ada burung jalak yang hinggap ke punggungnya, notot nyari betura, notot sekali, jinak. Antara orang yang mengembala dengan burung jalak itu hanya berjarak 1 meter, dan itu jinak burung jalak. Jadi apa yang dilakukan burung jalak? Mematuk lalat yang ada di sekujur tubuh sapi atau kerbau itu, dipatuk. Cocok jadi betul, udah lalak cup, sehingga burung jalaknya kenyang dengan lalat-lalat yang ada di tubuh kerbau itu, kerbaunya juga aman dari lalat. Itu kan saling menguntungkan ya. Iya. Hanya itu nah. Ada lagi contoh di lautan antara ikan hiu dengan ikan pembersih gigi. Nah, ikan hiu itu makan daging, makan hewan lain. Tentu saja ada sisa-sisa makanan yang ada yang menempel di gigi-giginya atau taring-taringnya yang gak nasi bukan. Tahu ikan hiu enggak? Tahu. Lagi makan ikan hiu kamu? Ayo jangan sampai ada dimakan lah. Nyotang kamu ikan hiu itu kamu tinggal nama ya. Jadi karena ada sisa-sisa daging, ada ikan kecil yang mengawal terus itu. Kemanapun ikan hiu berenang di tengah samudra, itu dikawal ikan itu. Kadang ikannya itu masuk ke kerongkongannya, makan sisa-sisa. Jadi intinya apa itu? Ikan kecilnya kenyang, ikan hiunya giginya jadi bersih, glowing, karena disikat oleh ikan kecil itu. Seperti gigi kamu yang sikat di jeding gitu ya. Iya. Kan putih-putih. Tapi ikan hiu caranya ikatnya dengan makhluk lain. Itu. Paham tidak? Yang mutualisme. Kemudian yang kedua adalah parasitisme. Hubungan makhluk hidup yang satunya rugi, yang satunya untung. Ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Jangan kita merugikan orang lain.
Contohnya apa makhluk hidup ini? Contohnya pada tumbuhan. Bahasa Maduranya tete. Ngerti tete? Bu, Enggak. orang Madura tak ngerti tete. Tete itu bahasa Indonesianya benalu. Apa benar? Aduh tak ngerti dia benalu. Wah, ini harus survei ini. Harus entar lapangan ini, entar hutan ini. Itu ini pohon mangga biasanya. Beda tumbuhan menempel di dahan. Hah? Itu sebenarnya benalu. Tidak tahu. Benalu itu hidup dari hasil makanan burung. Burung pemakan buah-buahan. Tapi benalu itu berbuah, manis buahnya dimakan burung. Setelah itu burung hinggap ke pohon, keluar kotorannya dan nempel di pohon, itu hidup. Hah? Benalu hidup, berbuah lagi. Itu kalau tidak dipotong dahannya sampai besar benalunya, pohonnya mati karena disedot oleh benalu cairannya, atau ibarat darahnya pohon itu disedot oleh benalu sampai kering mati. Itu kan yang merugikan. Benalu untung, pohonnya mati. Jadi kita jangan seperti itu sifat kita ya. Iya. Sifat kita harus seperti mutualisme, saling menguntungkan. Yang ketiga sekarang adalah komensalisme. Apa komensalisme Nada? Yang satunya untung, yang satunya tidak dirugikan. Tak rugi. Untung tapi setengah tak rugi. Contohnya apa ini? Contohnya di sini nah ya. Ini ada anggrek. Anggrek itu nempel ke pohon. Untuk hidup anggrek, ngerti anggrek ya? Iya. Yang berbunga indah itu ya. Itu nempelnya di pohon. Kalau ditanam di tanah mati anggrek itu. Tak udik. Tapi tak merugikan pohon itu. Pohonnya apapun lebat daunnya, apapun tinggi gitu. Paham tidak? Anak-anak ini 3 anak ya, cerdas-cerdas dan juga cantik-cantik. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya kenapa ikan yang kecil yang bersihin gigi hiunya gak dimakan? Saya mau nanya bagaimana pohon benalu itu bisa menghisap dahan pohon. Saya mau nanya kenapa bunga anggrek tidak bisa ditanam di tanah? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketiga penanya. Luar biasa. Ini namanya anak atau siswa yang favorit dari MI3 Nongkoya. Jadi ya seperti itu. Kalian kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian tentang pembahasan, jangan malu-malu bertanya. Prinsipnya, jika kita tidak bertanya, kita sesat nanti di jalan. Ya, gitu ya. Malu bertanya, sesat di Jalan. Di bahasa Indonesia. Mau tak ngerti tentang pelajaran, pasti tanya Ki, tak ngerti. Ya? Ya. Baik. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Dari Nanda Sofwa. Nanda Sofwa bertanya tadi tentang hubungan ikan hiu dengan ikan pembersih giginya. Ya? Iya. Kenapa Pak? Ikan hiu tidak memakan ikan kecil itu. Walaupun kadang masuk ke dalam rongga mulutnya. Inilah yang saya bilang keistimewaan ciptaan Allah ya. Jadi begini nak, seganas apapun makhluk, seseram apapun makhluk, katakanlah seperti hiu kan seram ya, giginya yang taringnya tajam itu ya, dia juga punya naluri yang diberikan oleh Allah. Coba dengarkan yang lain nak ya, jangan ada yang nyeletuk. Perhatikan ini biar sama-sama paham. Jadi dengan naluri atau dengan insting yang telah Allah berikan kepada hiu, dia paham nak bahwa makhluk yang ada di giginya itu bukan musuh, tetapi ingin membersihkan sisa-sisa daging yang menempel dari hasil makanan hiu berupa ikan-ikan besar yang dia makan. Jadi karena dia tahu bahwa dia berfungsi untuk membersihkan, jadi hiu tidak pernah memakannya, gitu ya.
Paham ini? Paham ya, Sofa ya? Sofa, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nanda Diana ya. Diana, perhatikan Din. Oke, Diana. Bapak, bagaimana cara pohon benalu menghisap dahan pohon yang ditempelinya? Bagaimana caranya pohon benalu itu menghisap dahan pohon yang dihinggapi? Pertanyaan yang luar biasa bagus ini. Ini jarang-jarang ada pertanyaan setingkat kelas 5 seperti ini ya, mungkin di kelas lainnya. Tepuk tangan untuk siswa sini dulu. Cakep. Prosesnya begini. Pohon atau dahan pohon itu dihinggapi oleh tumbuhan yang kata orang Madura disebut apa tadi? Ya, benalu bahasa Indonesianya. Pohon apa kata Madura? Tete. Itu dari proses nempelnya kotoran burung. Kotoran burung tuh hinggap di situ, kemudian tumbuh. Dan akarnya itu masuk ke kampium, ke kulit. Akarnya itu masuk ke kulitnya, sehingga akar benalu tadi menghisap cairan atau menghisap makanan yang ada di kambium itu, sehingga pohon yang ditempeli menjadi kering, menjadi kekurangan makanan, yang pada akhirnya Diana, pohon itu akan mati. Tapi pohon itu akan mati, nanti lama-kelamaan benalunya juga mati. Tapi yang jelas benalu tadi tidak pernah menguntungkan terhadap pohon yang ditumbuhinya. Tak pernah menguntungkan, merugikan sekali. Paham Din? Paham Din? Paham ya? Paham, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Safwa Zahwa. Zahwa tadi bertanya, mengapa bunga anggrek Bapak tidak bisa ditanam di tanah? Iya. Mengapa harus kita ditumpu di dahan pohon? Ini pengakaran dari pohon anggrek itu diciptakan oleh Allah hanya menempel di dahan pohon, memang di tepi-tepinya pohon. Pohon itu kan tumbuh ya, kan ada seperti ini cabang-cabang itu, cabang-cabang. Di sini mereka tumbuh biasanya di sela-sela cabang itu. Nah, akarnya itu lemah. Pohon anggrek itu akarnya lembek, lembut, lemah, sehingga kalau dia kemudian tumbuh di tanah, dia tidak akan sesuai dengan tekstur atau susunan tanah yang keras. Makanya kemudian dia tidak bisa tumbuh di tanah yang ditanam seperti ini. Dia akan mati kalau ditanam di tanah, karena akarnya itu lembek, ya. Zahwa ya. Akarnya itu lemes, lembek, cepat busuk, sehingga keistimewaannya hanya nempel di pohon. Itu alasannya ya. Oke. Demikianlah pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini untuk kelas 5 MI3 Nuqayah. Apa yang saya sampaikan dan dari pertanyaan yang saya jawab, apakah kalian sudah paham? Paham sungguhan atau paham-pahaman? Paham benar-benar apa hanya sekadar paham? Paham benar-benar. Alhamdulillah ya Allah. Baik, sebelum istirahat kita berdoa dulu ya. Ya, tapi saya akan panggil salam dulu sebelum berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.